Perkenalkan, nama saya Julianti, saya dari Sekolah Akuntansi 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelangkaan, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Nah teman-teman, keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia sehingga menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi atau pemuas kebutuhan akan menghambat proses pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, sifat manusia. Setiap manusia pasti berkeinginan memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak dan beragam. Hal tersebut menyebabkan sumber daya menjadi langka. Yang keempat, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di setiap negara berbeda. Negara-negara maju biasanya memiliki penguasaan teknologi yang lebih baik daripada negara-negara berkembang. Artinya, perkembangan teknologi yang lamban di sebuah negara bisa memicu kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, demonstration effect. Demonstration effect adalah efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengonsumsi produk tertentu karena terpengaruh oleh para konsumsi masyarakat. Yang kelima, kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh manusia. Contohnya seperti pembunuhan hutan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Yang keenam, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi. Kualitas pendidikan akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan industri. Oleh karena itu, negara-negara dengan kualitas pendidikan rendah memiliki kemampuan produksi yang rendah pula. Rendahnya kemampuan produksi tersebut dapat memicu suatu kelangkaan karena tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Untuk mengatasi masalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, itu sebagai berikut. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk proses produksi. Dan yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contohnya, Ibu Tika ingin membeli kompor gas. Untuk mendapatkan kompor gas dengan harga murah dan berkualitas baik, Ibu Tika membandingkan harga dari berbagai toko elektronik dan berusaha mendapatkan potongan harga. Poin yang kedua, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi setiap orang berbeda-beda. Contohnya, motif seseorang produsen melakukan kegiatan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, itu adalah poin prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan mengorbankan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. Teman-teman, berdasarkan penjelasan tersebut, ada dua keuntungan yang diperoleh jika melakukan prinsip ekonomi. Yang pertama, kita dapat memastikan keuntungan atau dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, kita dapat meminimalkan kerugian dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan dalam produksi. Yang kedua, kegiatan dalam konsumsi. Dan yang ketiga, dalam distribusi. Pertama, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Tujuan utama produsen melakukan kegiatan produksi adalah memperoleh keuntungan. Agar tujuan tersebut tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh produsen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh produsen ada 3. Yang pertama adalah proses produksi, yang kedua lokasi produksi, dan yang ketiga hasil produksi. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada dasarnya, kegiatan konsumsi mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia. Setiap manusia sebagai konsumen memiliki sumber daya yang terbatas untuk memuaskan kebutuhan yang tidak terbatas.
Dan yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Pada prinsipnya, seorang distributor bertugas menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Agar hal tersebut tercapai, distributor harus mengetahui cara terbaik dan tercepat untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa.